Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Sariful Hayat. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-6 berasal dari SD Negeri Purwaraja 1 Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan demonstrasi kontekstual yang merupakan buah pemikiran dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan anak dari pasangan Pangeran Suryaningrat dan Raden Ayu Sandia. Beliau lahir di Pakualaman, Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Nama asli beliau adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat, namun seringkali disingkat sebagai Suwardi atau KHD. Beliau berasal dari lingkungan keluarga Kadipaten Pakualaman yang dulunya sempat mengenyam pendidikan di YLS atau Sekolah Dasar Eropa Belanda, kemudian melanjutkan pendidikan ke Stovia yaitu Sekolah Dokter Bumi Putra. KHD bekerja sebagai penulis dan juga wartawan di beberapa surat kabar, dan dengan segala perjuangan dan pengabdiannya pada pendidikan, kemudian pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, KHD dipercaya untuk menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Berdasarkan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ada beberapa poin penting yang saya ambil. Di antaranya, 1. Pendidikan dan pengajaran. Yang kedua adalah tujuan pendidikan. Selanjutnya, pendidikan yang berpusat pada murid. Kemudian, kekuatan sosiokultural. Kemudian, kodrat alam dan kodrat zaman, budi pekerti, pendidikan berhamba pada anak, dan asas atau semboyan pendidikan. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pendidikan yang berpusat pada murid adalah proses. Cara perbuatan menjadikan siswa aktif belajar dengan mempertimbangkan karakteristik pada diri siswa yang akan belajar. Karakteristik setiap siswa digunakan sebagai dasar dalam perancangan proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya. Selanjutnya yaitu kekuatan sosiokultural. Menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi dalam hal ini, anak bukan lagi kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama.
Ki Hajar Dewantara mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman, bahwa dalam melakukan pembaharuan yang terbaru, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama, yakni cara mewujudkan hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Dengan kata lain, pendidikan harus terus berubah menjawab tuntutan zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, rasa, karsa sehingga menciptakan karya. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya. Kemudian dilatih mengolah diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan yang berhamba pada anak, maksudnya adalah bahwa ada keharusan bagi seorang pendidik untuk memandang anak dengan rasa hormat atau berorientasi pada anak. Dengan kata lain, dengan bahasa Ki Hajar Dewantara pada salah satu dari azas taman siswa, yaitu semua yang kita lakukan di bidang pendidikan dan para pendidik adalah bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta sesuatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Yang terakhir, kaitan dengan filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah kaitan dengan asas atau semboyan pendidikan nasional. Asas atau semboyan pendidikan nasional ini yaitu terdiri dari Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo artinya menjadi seorang pendidik harus mampu memberikan suri teladan di depan. Ing Madya Mangunkarso artinya seorang pendidik di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan Tutwuri Handayani bahwa seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Sebagai aplikasi dan relevansi kaitan dengan asas pendidikan ini, salah satunya bisa terlihat oleh kita pada kegiatan kepramukaan yang sering diikuti oleh anak atau peserta didik. Kemudian selanjutnya yaitu terkait tantangan dan solusi penerapan pemikiran KHD sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Dalam hal ini, tantangan yang kita hadapi adalah pesatnya perkembangan zaman serta anak-anak yang lahir di era digital atau disebut dengan digital native. Kita ketahui bahwa pengaruh teknologi sangatlah besar sekali dampaknya di masa sekarang. Maka agar teknologi itu tidak hanya memberikan dampak negatif, perlu solusi yang tepat untuk mengatasinya. Solusi yang bisa kita terapkan dalam menghadapi tantangan ini diantaranya adalah melakukan pembiasaan kegiatan sehari-hari yang menekankan kepada konsep beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini sesuai dengan tujuan kurikulum Merdeka, yaitu mewujudkan murid yang mempunyai profil belajar Pancasila. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam Bapak dan Ibu guru hebat.